Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Renungan hari ini berjudul Sukacita di dalam Kota, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, ketika tim nasional Prancis dan Argentina berhadapan dalam final Piala Dunia 2022, pertarungan mereka berlangsung sangat luar biasa, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai pertandingan Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Setelah detik-detik terakhir perpanjangan waktu berlalu dan skor masih seri 3-3, kedua tim pun melakukan adu tendangan penalti. Setelah Argentina mencetak gol kemenangan, seluruh negeri meletup dalam kebahagiaan. Lebih dari 1 juta warga memenuhi pusat ibu kota Buenos Aires. Rekaman drone yang memenuhi media sosial memperlihatkan suasana gembira dan sukacita tersebut. Salah satu laporan kantor berita BBC menggambarkan bagaimana kota itu berguncang dengan ledakan sukacita. Sukacita selalu merupakan anugerah yang indah. Namun kitab Amsal menggambarkan bagaimana sebuah kota, sebuah bangsa dapat mengalami sukacita yang lebih mendalam dan lebih menetap. Bila orang benar mujur, kata Amsal, beria-rialah kota. Ketika mereka yang sungguh-sungguh hidup menurut rancangan Allah bagi umat manusia mulai memberikan pengaruh terhadap kehidupan sebuah masyarakat, ini menandakan kabar baik, karena artinya keadilan Allah sedang ditegakkan, keserakahan berkurang, orang miskin terbantu, kaum tertindas dilindungi. Setiap kali jalan hidup Allah yang benar bertumbuh subur, akan ada sukacita dan berkat di dalam kota. Sahabat ODB, apabila kita sungguh-sungguh menghidupi jalan Allah, maka hasilnya adalah kebaikan bagi semua orang. Cara hidup kita akan menjadikan komunitas kita lebih baik dan lebih utuh. Allah mengundang kita mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk memulihkan dunia. Dia mengundang kita untuk membawa sukacita di dalam kota. Sahabat ODB, di manakah sukacita dibutuhkan dalam kota Anda? Lalu bagaimana Anda dapat membawa sukacita Allah di sana? Mari kita berdoa. Allah yang baik, mampukanlah aku untuk bersamamu menghadirkan sukacita bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.